Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul evolusi prosesor. Oke, yang pertama perkenalkan. Nama saya Osama Hakim Atsandi, NIM 202251266. Nama saya Gracielo Ezekiel, NIM 2024511030. Nama saya Abrizal Yusuf Awaludin, NIM 2024-51029. Nama saya Muhammad Ranaja, NIM 2024-51034. Nama saya Arfa Safa Dermanta dengan NIM 2024-51021. Oke, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada definisi prosesor, yang kedua ada cara kerja prosesor, yang ketiga ada sejarah perkembangan prosesor, yang keempat ada perkembangan teknologi prosesor, dan yang terakhir yaitu masa depan prosesor. Untuk topik yang pertama, definisi prosesor, akan saya jelaskan, yaitu definisi prosesor adalah otak dari perangkat komputasi modern terletak pada pusat motherboard yang bertugas mengolah perintah dan menjalankan berbagai operasi yang diperlukan, menjalankan program dan aplikasi. Sebagian besar instruksi komputer akan diterjemahkan oleh CPU. Beberapa hal yang dikerjakan pemroses atau CPU yaitu operasi berupa aritmatika, logika, dan dasar I/O. Cara kerja prosesor. 1. Fetch atau mengambil instruksi. Prosesor mengambil fetch instruksi dari memori utama atau RAM. Proses pengambilan ini dilakukan oleh control unit atau CPU yang kemudian penyimpanannya di dalam register khusus yang disebut instruction register. 2. Decode atau menguraikan instruksi. Pada tahap ini instruksi yang ada di dalam instruction register diuraikan atau diterjemahkan oleh instruction decoder. Proses ini menentukan jenis operasi apa yang harus dilakukan serta sumber dan tujuan dari data yang akan diproses. Sejarah perkembangan prosesor. Pada tahun 1971, prosesor Intel mengeluarkan prosesor seri MCS 4 yang merupakan cikal bakal dari prosesor i4040. Prosesor 4 bit ini yang direncanakan untuk menjadi otak kalkulator. Pada tahun yang sama, 1971, Intel membuat revisi ke i440. Awalnya dipesan oleh sebuah perusahaan Jepang untuk membuat pembuatan kalkulator. Ternyata prosesor ini jauh lebih hebat dari yang diharapkan sehingga Intel membeli hak guna dari perusahaan Jepang tersebut untuk perkembangan dan penelitian lebih lanjut. Disinilah cikal bakal untuk perkembangan ke arah prosesor komputer. Pada tahun 1972 muncul prosesor 8 bit pertama i8008, tapi agak kurang disukai karena multivoltase. Lalu baru muncul prosesor i8080. Di sini ada perubahan yaitu menjadi triple voltase, pakai teknologi NMOS, tidak PMOS lagi, dan mengenalkan pertama kali sistem clock generator pakai chip tambahan. Dikemas dalam bentuk DIP array 40 pins. Kemudian muncul juga prosesor kedua MC6800 dari Motorola 1974, Z80 dari Zilog 1976, dan prosesor lainnya seri 6500 buatan MOST, Rockwell, Hyundai, WDC, NCR, dan sebagainya. Z80 full kompatibel dengan i8008 hanya sampai level bahasa mesin. Level bahasa rakitannya berbeda. Prosesor i8080 adalah prosesor dengan register internal 8 bit, bus internal 8 bit, dan memori addressing 2000 bit, dan modul operasi real menjadi otak dari sebuah komputer bernama Altair. Pada tahun 1978 muncul prosesor i8086. Prosesor ini memiliki register 16 bit, bus data eksternal 16 bit, dan memori addressing 20 bit.
Prosesor ini juga dilengkapi dengan teknologi HMOS, komponen mendukung bus 16 hit sangat langka, sehingga harganya menjadi sangat mahal. Untuk menjawab tuntutan pasar yang semakin berkembang, maka Intel mengeluarkan prosesor tipe i8088 16 bit bus internal, 8 bit bus internal, sehingga i8088 dapat memakai komponen peripheral 8 bit bekas i8008. IBM memilih chip ini untuk pembuatan IBM PC karena lebih murah daripada i8086. Kalau saja CEO IBM waktu itu tidak menyatakan PC hanyalah impian sampingan belaka, terus saja IBM akan menguasai pasar PC secara total saat ini. IBM PC First rilis Agustus 1981 memiliki 3 versi IBM PC, IBM PC JR dan IBM PC XT atau Extended Technology. Chip i8088 ini sangat populer sampai NEC meluncurkan sebuah chip yang dibangun berdasarkan spesifikasi pin chip ini, yang diberi nama V20 dan V30. NEC V20 dan V30 adalah prosesor yang kompatibel dengan Intel sampai level bahasa assembly atau software. Chip 8088 dan 8086 kompatibel penuh dengan program yang dibuat untuk chip 8080. Walaupun mungkin ada beberapa program yang dibuat untuk 8086 tidak berfungsi pada chip 8088 atau perbedaan lebar bus. Di tahun selanjutnya, Intel mengeluarkan prosesor tipe i800186 dan i800188. Sejak muncul prosesor tipe i800186, prosesor mulai dikemas dalam bentuk PLCC, LCC, dan PGA 68 kaki. i800186 secara fisik berbentuk bujur sangkar dengan 17 kaki presisi, PLCC atau LCC atau LCC, atau 2 deret kaki presisi atau PGA, dan mulai dari i800186 inilah chip DMA dan interrupt controller disatukan dalam satu prosesor. Semenjak menggunakan 286, komputer IBM menggunakan istilah IBM PCAT atau Advanced Technology, dan mulai dikenal penggunaan istilah Personal System atau PSI dan juga mulai dikenal penggunaan slot ISA 16 bit yang dikembangkan dari slot ISA 8 bit. Para cloner mulai ramai bermunculan, ada AMD, Harris, dan MOS yang kompatibel penuh dengan Intel. Di 286 ini mulai dikenal penggunaan Protect Virtual Address Mode yang memungkinkan dilakukannya multitasking secara time sharing atau pair hardware resting. Di sekitar tahun 1989, Intel meluncurkan i804886DX, seri yang tentunya sangat populer. Peningkatan seri ini terhadap seri i80386 adalah kecepatan dan dukungan FPU internal dan skema clock multiplier atau seri i486DX2 dan IDX4 tanpa tambahan instruksi baru. Karena permintaan publik untuk prosesor murah, maka Intel meluncurkan seri i80486SX yang tak lain adalah prosesor i80486DX yang sirkuit FPU-nya telah disable. Seperti yang seharusnya, seri i80486DX memiliki kompatibilitas penuh dengan set instruksi chip-chip seri sebelumnya. AMD dan Cyrix kemudian membeli rancangan prosesor i8386 dan i804886DX untuk membuat prosesor Intel kompatibel, dan mereka terbukti sangat berhasil. Pendapat saya inilah yang disebut proses cloning, sama seperti berita NEC V2 dan V30. Pada tahun 1993, dan Intel meluncurkan prosesor Pentium. Peningkatannya terhadap i804886, struktur PGA yang lebih besar, dan papelining tanpa instruksi baru. Tidak ada yang spesial dari chip ini, hanya fakta bahwa standar VLB yang dibuat untuk i804886 tidak cocok, sehingga para pembuat chipset terpaksa melakukan rancang ulang untuk mendukung PCI. Intel menggunakan istilah Pentium untuk menggambar saingannya. Sejak Pentium ini, para cloner mulai rontok. Tinggal AMD, Cyrix,
Intel menggunakan istilah Pentium karena Intel kalah di pengadilan paten. Alasannya angka tidak bisa dijadikan paten, karena itu Intel mengeluarkan Pentium menggunakan TM. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan Pentium 2, Pentium Pro dengan teknologi MMX yang memiliki dua inovasi. Cache memori tidak menjadi satu dengan inti prosesor seperti Pentium Pro, namun berada di luar inti, berfungsi dengan kecepatan prosesor. Inovasi inilah yang menyebabkan hilangnya kekurangan Pentium Pro. Inovasi kedua yaitu SEC, Single Edge Card 3. Kenapa? Karena kita dapat memasang prosesor Pentium Pro di slot SEC dengan bantuan adapter khusus. Karena cache L2 on prosesor, maka kecepatan prosesor, sedangkan karena Pentium 2 cache-nya di luar, maka kecepatannya setengah dari kecepatan prosesor. Pada tahun 1999, Intel mengeluarkan prosesor dengan tipe Intel Pentium 3 prosesor. Prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi video serta pengenalan suara. Pada tahun 2000, Intel mengeluarkan prosesor dengan tipe Intel Pentium 4. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 Hz. Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1,5 Hz dengan form factor pin 423. Setelah itu Intel merubah form factor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 Hz. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan prosesor modern. Sejak generasi keempat prosesor terus berkembang pesat, mereka menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih canggih. Beberapa perkembangan penting dalam dunia prosesor termasuk yang pertama ada arsitektur multicore, yaitu prosesor modern seringkali memiliki beberapa core yang memungkinkan mereka untuk menjalankan beberapa tugas secara paralel. Kemudian ada teknologi 64 bit, yaitu prosesor 60 bit dapat menangani data yang lebih besar daripada prosesor 32 bit. Selanjutnya ada chipset grafis terintegrasi, yaitu banyak prosesor modern memiliki chipset grafis terintegrasi yang memungkinkan mereka untuk menangani tugas-tugas grafis. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI. Proses modern digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi AI. Intinya, prosesor telah memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi modern, dari komputer, mainframe yang besar dan mahal hingga smartphone yang kecil dan terjangkau. Prosesor telah memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin. Masa depan prosesor akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semikonduktor, kebutuhan akan efisien daya dan peran kecerdasan buatan atau AI. Beberapa tren utama yang akan membentuk prosesor di masa depan: 1. Pengecilan proses fabrikasi atau sub 2nm. Perusahaan seperti TSMC, Intel, dan Samsung sedang mengembangkan teknologi di bawah 2nm yang lebih memungkinkan lebih banyak transistor dalam ruang yang lebih kecil, yang bertujuan meningkatkan performa sekaligus mengurangi konsumsi daya. 2. Arsitektur chiplet. Chiplet memungkinkan beberapa modul kecil digabungkan menjadi satu prosesor, meningkatkan fleksibilitas dan efisien produksi. 3. Integrasi AI dan machine learning. Prosesor masa depan akan memiliki Neural Processing Unit atau NPU yang didedikasikan untuk mempercepat tugas berbasis AI, termasuk pemrosesan gambar, pengenalan suara, dan optimasi sistem.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan tentang evolusi prosesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.